Allah adalah kasih. Dan barang siapa yang berada dalam kasih, ia berada dalam Allah dan Allah berada di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Rashida Rosa sebagai pemandu perbincangan kita. Acara Gema Kasih adalah sebuah acara untuk mempercakapkan, memperbincangkan pokok-pokok penting dari iman Kristen atau ajaran gereja atau pokok teologi tertentu. Juga mengulas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dipandang dari perspektif iman Kristen. Dan dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang sistem kalender gereja yang akan kita bahas bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Selamat datang Pak Rashid. Makasih Pak. Terima kasih tidak bosan datang ke studio untuk berbincang dengan kita dan memberi pencerahan kepada para pemirsa dari KBGKI TV. Nah Pak Rashid, kita berbicara tentang sistem kalender gereja Pak. Ya. Supaya clear bagi para penonton kita atau bagi umat yang bersama dengan kita saat ini, apa sih yang dimaksud dengan sistem kalender gereja itu, Pak? Iya, Pak Arlianus. Jadi sistem kalender gereja itu berangkat dari teologi waktu. Jadi pengaturan karya Allah itu ditangkap oleh manusia di dalam keteraturan waktu manusia. Jadi kira-kira begitu, manusia waktu yang dipahami oleh manusia. Oleh karena itu dari kitab Kejadian sudah ada kesaksian itu bahwa Allah bekerja menurut waktunya. Memang seluruh waktu adalah milik Allah, tetapi Allah mengatur waktu. Selain mengatur tempat, kapan Allah melakukan ini, kapan Allah melakukan apa di mana. Ya, jadi tempat dan waktu itu menjadi salah satu pengaturan Allah. Oleh karena itu manusia kemudian merancang dalam guliran waktu, kemudian menjadi kalender. Ya, kalender itu artinya pengaturan waktu. Memang bahasa Latin kalens itu artinya pertama, ya kan. Jadi selalu ada yang pertama. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Sesudah 7 ada yang pertama lagi. Bulan juga begitu, 1 sampai 12, dan setelah 12 ada yang pertama lagi. Musim juga begitu. Dari semi, panas, gugur, dingin, kembali lagi ke semi. Selalu ada yang pertama. Sehingga kemudian menjadi kalender. Ya, itu ditangkap melalui peredaran atau siklus alam semesta dan tubuh manusia. Jadi manusia ini tubuhnya memberikan sinyal pada putaran waktu. Demikian juga alam semesta. Ya, matahari terbit pada pagi hari, matahari terbenam pada senja, bulan cincin. Bulan pertama sekali ketika kalens, ya, ketika hari pertama, lalu 14 hari kemudian menjadi menjadi purnama, lalu kembali mengecil lambat laun selama 29 sampai 30 hari kemudian. Jadi begitu. Manusia juga begitu. Kita ada waktu kuat untuk bekerja, ada waktu daya kreatif itu muncul, tapi ada waktunya kita juga ngantuk dan lelah. Dan itu bersiklus setiap hari, dan semua orang normal, ya. Metabolisme tubuh itu semuanya menjadi memberikan sinyal, memberikan tanda adanya putaran itu. Jadi sistem kalender itu dibentuk sangat awal dari putaran alam semesta dan sinyal-sinyal yang ditangkap oleh manusia yang ditandai melalui tubuh manusia sendiri. Kira-kira begitu. Jadi sistem kalender gereja adalah sebuah sebenarnya penataan untuk menempatkan apa yang Allah kerjakan dalam sejarah. Iya. Iya. Dalam sejarah menurut kesaksian manusia, gitu ya. Nah, kan sama seperti pada episode yang lalu kan, beberapa yang lalu ya Pak, kita bicara tentang mengenai liturgi hari Minggu, bahwa
pada mulanya belum ada lalu kemudian tersistem. Iya. Nah, saya menduga juga kalender gerejawi ini kan sistemnya ini kan bukan dari sononya sudah ada kan? Iya. Ya. Mengapa ada dan dari mana asal usul lalu munculnya kalender gerejawi ini? Sebetulnya ini adopsi dari kalender umum masyarakat sosial ya, yang kemudian diadaptasi oleh gereja menjadi berporos pada Kristus. Itu pun tidak sekali jadi. Ya, jadi dalam sejarah kekristenan kita mengenalnya kalender yang dibuat oleh Julius Caesar. Itu tahun 45 tahun sebelum Masehi untuk kalender Romawi sebetulnya ya. Jadi 46 tahun sebelum Masehi, Julius Caesar menetapkan sebuah kalender baru mengganti sistem Romawi yang lama. Ya, dengan pola solar, surya. Itu kalendernya dihitung oleh para ahli kekaisaran itu sekitar bulan September atau Oktober. Lalu Julius Caesar mengatakan kalender ini akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari. Ya, jadi waktu itu tahun baru bukan 1 Januari tetapi 1 Maret. Ya, pemberlakuannya 1 Januari oleh Julius Caesar, sehingga pada tanggal 1 Januari setelah September tersebut diberlakukanlah kalender yang kita kenal dengan kalender Julian. Ya, kalender Julian itu menjadi dasar kalender kita sekarang. Dengan jumlah hari dalam sebulan sedikit berbeda, tetapi nama bulan kira-kira seperti yang sekarang, tapi tidak terlalu persis. Ya, jadi bulan yang ke-5 itu bulan Juli. Waktu itu Juli bulan yang ke-5 diganti, dalam bahasa Latin masih disebut mensis quintilis, bulan yang ke-5. Lalu diganti menjadi mensis Julius ya, sehingga jadi bulan Juli karena nama dia dipakai. Lalu pada abad tahun ke-6 sebelum Masehi, sekitar itu Kaisar Agustus membarui lagi kalender tersebut sedikit dengan hari atau tahun kabisat yang kita kenal sekarang ini ya, dengan jumlah hari per bulan seperti yang sekarang ini warisan Agustus. Sehingga nanti bulan yang ke-6 ya, mensis sextilis, menjadi bulan Agustus sesuai namanya ya, dikenang itu. Dikenang dulu orang Romawi menamakan bulan berdasarkan nama hitungan numerik ya. Jadi bulan Maret hanya sebut bulan besar, nanti ada bulan Juni bulan ke-4 ya, bulan ke-5 quintilis, bulan ke-6 sextilis, bulan ke-7 Septembris, kita bilang September. Oktobris ya, bulan ke-8 oktav, dalam musik ada oktav. Novembris 9 Nove, lalu Desi ya, ke-10. Makanya bulan terakhir adalah bulan Februari. Jumlahnya tidak genap 30 hari, Pak. Jadi itu 28 hari saja untuk menggenapi itu. Lalu kekristenan masuk di situ. Masih memakai nama tahun Romawi yang disebut dengan Ab Urbe Condita. AUC ya. Artinya berdasarkan pendirian kota. Urbe itu kota. Kota apa? Kota Roma. 760 sekian sebelum Masehi. Jadi Kristus itu lahir pada tahun 760 sekian Ab Urbe Condita. Dan kalender ini kemudian diganti oleh Exiguus, ya, itu seorang biarawan rahib Benediktin, itu sekitar tahun 500-an. Dia mengganti tahun itu, angka tahun menjadi berdasarkan Kristus dilahirkan. Menurut perhitungan Exiguus, Kristus dilahirkan pada tahun 760 sekian Ab Urbe Condita. Itu artinya tahun 1 yang kemudian disebut tahun 1 Anno Domini, ya, tahun 1 Tuhan Masehi ya. Jadi kemudian itu, lalu kemudian gereja juga menyusun pada abad ke-3 ke-4 berdasarkan kelahiran Kristus
bahwa poros kalender kita semuanya pada Kristus. Jadi kemudian ini menjadi poros dari mana? Mulainya dari kebangkitan. Itu titik tolaknya. Titik tolaknya. Jadi semuanya kebangkitan. Makanya dulu kelahiran Yesus belum dirayakan, Pak. Narasinya ada tetapi belum dirayakan sebagai ibadah. Kapan Yesus dilahirkan? Berdasarkan kesaksian Alkitab. Yesus adalah terang. Yang paling terang di alam semesta adalah surya. Jadi kelahiran Yesus bersamaan dengan terciptanya surya. Alam ciptakan matahari pada hari keempat. Jadi kalau Yesus dilahirkan pada hari keempat setelah hari pertama. Kapan penciptaan hari pertama? Menurut orang Eropa pada zaman itu, orang Romawi pada zaman itu, pada tanggal 25 Maret. Jadi Natal dulu pernah dirayakan pada tanggal 29 Maret. Iya, pertama-tama itu sedikit ya gereja itu karena hari keempat Kristus adalah surya. Ya, tapi kemudian ditata abad keempat gereja sudah mempunyai kalender yang berdasarkan peristiwa Kristus. Ya, Abad dari keempat ya. Abad keempat ya, tahun 300 sekian ya, bersamaan dengan dirayakannya Natal. Jadi sudah ada perayaan Paskah sendiri mulai abad kedua Yesus bangkit. Sudah ada perayaan Prapaskah sendiri, Pentakosta sendiri di luar orang Yahudi dengan sistem urutan kalender tersebut. Lalu ada perayaan Paskah, Natal, kelahiran Yesus, lalu kemudian menjadi persiapannya dengan Advent sampai Epifania. Nah, ini yang kemudian disebut dengan kalender gerejawi, Pak. Tadi kan Pak Rashid bilang bahwa penetapan kalender yang kita kenal sekarang itu kan sebagai tahun Masehi itu pada abad ke... Itu sekitar 500-an ya, abad ke-6 ya. Sebelum itu ditetapkan, kalender gerejawi sudah ada? Kalender gerejawi untuk mengisahkan Kristus sudah ada. Oke. Jadi abad ke Exiguus itu tahun 500-an lebih kepada kalender umum, penamaan atau pengangkaan untuk kalender kita. Bukan tahun ab urbe condita tetapi tahun Masehi. Begitu. Oke, Pak Rashid. Jadi sekarang apa tadi kan sudah sedikit disinggung. Apa sih yang menjadi patokan penetapan dari kalender gerejawi, Pak? Tadi udah sempat disinggung sedikit tentang Paskah. Penetapannya pertama peristiwa Kristus, Pak. Peristiwa Kristus yang mana? Yang paling menonjol adalah kebangkitan. Makanya setelah hari Minggu, kalender gerejawi yang pertama yang menjadi kalender setahun gerejawi adalah Paskah. Jadi setelah hari Minggu sekitar awal abad kedua, menjelang akhir abad kedua itu sudah ada hari raya Paskah sebagai minggu besar. Makanya minggu menjadi Paskah kecil. Ya, jadi minggu besar itu kebangkitan Kristus yang dirayakan setahun sekali, lalu mulai terjalin hubungan Paskah dengan Pentakosta. Ya, dulu orang Yahudi merayakan Paskah tersendiri, terpisah narasinya dengan Pentakosta. Tapi dalam kekristenan, Paskah berkaitan dengan Pentakosta, menjadi rangkaian jalinan hari raya yang disebut minggu-minggu Paskah. Kemudian terjalin dengan Prapaskah. Di masa kemudian 40 hari Prapaskah ini pun bergeser-geser, berganti-ganti beberapa kali. Lalu muncul lagi peringatan Jumat Agung, ya, wafat Kristus. Jadi Jumat Agung itu baru muncul secara kronologis setelah ada Prapaskah, setelah ada Paskah, Pak. Jadi baru ada Jumat Agung. Oke, Pak. Kita potong berhenti saja di sini. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Bincang GKI Gemakasih Indonesia bersama saya Pendeta Rensselaer Rosa. Kita sedang membicarakan tentang sistem kalender gerejawi dan kita diperkaya atau diberi pencerahan oleh Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Pak Rashid, tadi kan saya potong sedikit penjelasan ketika berkaitan dengan patokan penetapan kalender gerejawi itu. Ya, tadi Bapak baru sampai pada setelah Prapaskah lalu dikaitkan dengan Jumat Agung. Seterusnya gimana, Pak? Seterusnya tinggal kemudian dalam perjalanan itu sebelum Jumat Agung sebelum Jumat Agung sudah ada Rabu. Rabu yang sekarang disebut Rabu Abu. Okay. Dulu Rabu saja karena 40 hari sebelum Paskah. Jadi Jumat Agung sekitar abad ke-6 atau ke-7 secara resmi di Romawi, walaupun sudah ada kebaktiannya, tapi diresmikannya lebih banyak itu di abad ke-6 ke-7. Baru abad ke-11 Rabu itu menjadi Rabu Abu karena orang sudah mulai memasukkan abu di dalam kebaktian tersebut. Pentakosta sudah ada bersamaan dengan tidak lama setelah Paskah dikaitkan itu. Lalu muncul yang lain-lain kenaikan ya. Jadi kenaikan Yesus sebelum Pentakosta muncul lagi sesaat sebelum atau bersamaan sekitar Jumat Agung, kira-kira begitu, Pak. Jadi itu sudah termasuk menjadi hari masa raya Paskah. Jadi proses lengkapnya masa raya Paskah sebagaimana kita kenal sekarang itu berapa? 2 abad? Ya, sekitar itu, Pak. Jadi dari abad kedua sampai sekitar abad ke-6 ya, kira-kira begitu. Oke. Lalu jadi itu patokan. Jadi ketika menentukan kalender mulai dari peristiwa Paskah, baru yang lain-lain dihitung dari situ. Iya. Walaupun Natal ada, Pak. Jadi orang merayakan Natal pada abad keempat, tetapi Natal juga dikaitkan dengan Paskah. Makanya sampai sekarang perayaan Natal atau Advent ya itu selalu ada warna-warna Paskahnya, ada warna kebangkitannya. Bacaan-bacaan selalu diingatkan akan peristiwa Kristus pada kebangkitan atau kematian itu. Tapi kan kalau Natal kan sudah mulai ada pada abad keempat. Iya. Oke. Berarti sebenarnya tidak terlalu berjauhan dengan sudah adanya perayaan-perayaan Paskah. Iya. Nah, mengapa yang penetapannya itu mulai dari Paskah lalu dikaitkan dengan Pentakosta, Prapaskah, Rabu Abu, Jumat Agung. Kan kalau sekarang ini kita mengenal yang besar itu ada 2, Paskah dengan Natal. Mengapa bukan 2 ini, Pak? Jadi terbentuknya kalender itu sebuah sistem yang menjalin ya, yang mengaitkan satu dengan yang lain itu terbentuknya kan dari serpian-serpian, dari puzzle-puzzle, narasi-narasi yang muncul di Alkitab. Ya, ada narasi tentang Yesus mencuci kaki murid-murid, ada narasi tentang wafat Kristus, naik ke sorga, puasa, bangkit, macam-macam ya, turunnya Roh Kudus, lahir, gembala, majus. Lalu serpian-serpian ini dalam proses sejarah bergulir dan mulai terbentuk jalinan-jalinan yang
yang tidak disengaja juga, Pak. Kemudian ditetapkan. Ya, jadi gereja itu sebetulnya membuat resmi jalinan-jalinan itu. Jalinannya sudah legitimasi terbentuk. saja ya. Legitimasi, jalinannya sudah terbentuk. Misalnya Rabu Abu. Yang memakaikan abu pertama kali di dahi itu umat di rumah, Pak. Oke. Bukan di gereja, di rumah. Ke gereja abunya masih nempel. Jadi lambat laun abunya itu dibawa ke gereja. Lalu jadi nama Rabu Abu. Dan imam yang menorehkan. Kemudian bisa imam ya. Jadi begitu. Jadi sudah ada jalinan-jalinan itu yang terbentuk di keseharian umat. Kalau gitu, kapankah siklus Paskah dan siklus Natal itu sudah ada komplit? Sejak kapan itu sudah kita mengenal itu dalam kalender gereja? Ada Paskah, ada Natal. Sejak kapan itu, Pak? Biasanya disebut sekitar abad ke-4, Pak. 4 ke-5 itu ya. Sudah. Sekitar. Tapi bahwa siklus itu menjadi final, itu sampai sekarang belum ada kata final. Jadi siklus ini terus bergulir, dia akan bisa ditambah lagi dengan narasi-narasi yang lain. Misalnya sekarang beberapa gereja sudah mulai menambahkan narasi antara perjamuan terakhir Yesus dan penangkapan Yesus. Oh, peristiwa di Getsemani. Beberapa gereja mulai hidup, Pak. Ini narasi ini kan nggak ada di gereja atau liturgi khusus, liturgi umumnya, ekumenis. Tapi sekarang mulai terbentuk. Ya, mulai terbentuk. Apa sih? Belum ada narasi pergumulan Yesus di Getsemani, misalnya begitu. Nah, kalau patokan penetapan sistem kalender gereja itu adalah Paskah, lalu mengapa awal tahun gerejawinya itu di Advent, Pak? Yang di Advent itu adalah tahun bacaan, Pak. Tahun bacaan, oke. Kalender bacaan. Jadi beda dengan kalender hari raya. Oke. Hari raya malah nggak disebut kalender ya, hanya putaran, tapi bacaannya kita mulai dari Advent, kisah penciptaan. Oke, jadi itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Nah, ini kalau ngomong berbeda, saya mau tanya lagi yang berbeda. Apa sih perbedaan antara kegiatan ritus dan kegiatan sehari-hari, Pak? Iya, ada antropolog lama, Mircea Eliade, itu membedakan. Dia lihat orang yang berritual itu selalu terbatas pada 4 hal setidaknya, yaitu tempat yang khusus ya, sacred place, waktu yang khusus yang berulang, sacred time, lalu sacred space, tata ruang yang khusus, dan satu lagi sacred matter ya, materi yang khusus. Ya, barang-barang ini bukan untuk barang keseharian. Walaupun sama-sama piring, sama-sama gelas misalnya, tapi piring ini adalah sacred ya, piring untuk kegiatan sakral. Ya, gelas untuk kegiatan sakral, pakaian untuk kegiatan sakral. Jadi itu yang membedakan. Lalu ini semua diikat dengan apa? Diikat dengan repetisi, pengulangan. Mandi itu kegiatan sehari-hari. Tapi bagi saya mandi bisa menjadi kegiatan sakral, ritual. Kalau saya lakukan dengan ikatan itu, saya harus mandi di tempat yang khusus, waktu yang khusus, dan materi yang khusus. Makanya di masyarakat kita ada ritual mandi. Ya, beberapa masyarakat punya ritual mandi. Ada ritus makan. Makan itu keseharian, tetapi ada ritusnya. Ritus makan untuk masyarakat tertentu, dia sebuah kegiatan ritual. Nah, kalau sedikit ke sini ya, Pak. Jadi apakah artinya dengan ada sesuatu yang dikhususkan begitu tadi kan? Seperti misalnya tadi tempat yang khusus, waktu yang khusus, materi yang khusus. Apakah itu berarti, misalnya nih yang simpel, tempat pelaksanaan ritus itu, ibadah misalnya, memang harus di tempat tertentu, Pak? Iya. Kecuali keadaan darurat ya, kita nggak bicara yang darurat, tetapi itu terbentuk, Pak. Ketika Maret April yang lalu kita tiba-tiba pandemi nggak bisa ke gereja, orang merasa kehilangan itu. Itu tempat khusus kan di gereja, beribadah makanya gereja langsung memberikan panduan, beribadah di rumah
oke, dari 4 ini kita nggak bisa penuhi, setidaknya materinya dipenuhi. Apa? Bacaannya. Bacaan, oke. Lalu berpakaianlah seperti ke gereja. Misalnya begitu. Kalau saya tambahkan, carilah tempat khusus di rumah. Walaupun di rumah, di ruang makan atau di ruang tamu, tapi itu khusus setiap kali hari Minggu di waktu yang tertentu, pukul 9, pukul 10 kita duduk di tempat itu mendengarkan materi yang khusus. Jadi itu menjadi pengganti kita sementara sebelum kita betul-betul kembali ke gereja. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kita ciptakan sendiri ruang ritus kita. Yes. Walaupun tak sedikit terlalu berumur, tapi saya tertarik untuk menanyakan ini kepada para apakah dengan itu sebenarnya menjadi argumen juga bagi misalnya nih kalau di GKI, ya Pak, penyelenggaraan kebaktian pernikahan itu harus di tempat ibadah. Apakah itu ada kaitannya, Pak? Jadi begini, selama kita masih bisa ke gereja, kita lakukan. Jadi kan sekarang ini pandemi, kita bukan sama sekali dilarang di gereja, ke gereja. Hanya jangan banyak-banyak dan jangan lama-lama. Jadi selama itu kita ikuti, kita bisa. Satu saat mungkin kita nggak bisa sama sekali ke gereja. Begitu keluar rumah mati gitu misalnya, baru kita lakukan lagi cara yang lain. Kira-kira. Jadi maksudnya seluruh ritus-ritus dari kebaktian tadi pada beberapa waktu yang lalu kita bilang mengenai kebaktian, seluruh kebaktian itu mestinya memang berlangsung di tempat tertentu, tempat khusus. Kita sebut namanya gereja. Itu argumen teologis ya. Iya, antropologis juga. Ya, ritus itu memang, ya itu maksudnya. Bukan peristiwa yang sehari-hari. Iya, bukan. Wow. Bukan saya sambil nyetir saya berdoa. Oke. Saya berdoa di tempat saya berdoa. Begitu Pak kira-kira. Yang menarik ya. Artinya misalnya setiap hari Minggu sekarang GKI TV kan melaksanakan kebaktian online pada pukul 9. Iya. Apakah itu berarti sebenarnya orang kalau berkebaktian seperti ya saya lakukan di rumah juga, memang kami duduk bersama di ruang itu setiap kali jam 9, bukan sambil nyetir, pergi ke pasar dan saya bawa mobile phone. Iya, bukan betul, bukan begitu Pak. Jadi betul jam 9 lalu saya akan merasa pada waktu yang sama ada saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara yang lain sesama jemaat kita beribadah bersama. Jadi bukan menonton. Kita tidak menonton Pengulangan. Iya. Kita tidak menonton. Jadi itu bedanya tadi kan itu ritus dengan sehari-hari. Yang sehari-hari. Oke. Sekarang tadi Pak Rashid sedikit bicara mengenai tadi kan bahwa Advent itu berkaitan dengan bacaan ya. Yeah. Oke. Bagaimana hubungan antara daftar bacaan atau leksionari dengan sistem kalender gereja? Tapi sebelum kita membahasnya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena,
atau penyejuk hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel EKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlianus Rosa, pemandu perbincangan, dan kita sedang berbincang tentang sistem kalender gereja bersama Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Ini adalah segmen yang terakhir. Pak Rashid, tadi sebelum kita jeda saya bertanya tentang relasi, saya mau lanjutkan itu Pak, ya. Bagaimana relasi antara daftar bacaan atau leksionari itu dengan sistem kalender gerejawi? Ya, kalau saya menganalogikan begini Pak Arlianus, jadi bacaan itu, sistem bacaan yang kita kenal dengan leksionari merupakan bangunan. Ya, jadi dia tembok, ruangan dan sebagainya. Dan bangunan itu berdiri di atas lahan. Lahan itu saya analogikan kalendernya, ya, kalender gerejawi itu. Jadi kalau kita hanya memiliki kalender, kita tidak tahu ruangan ini ruangan apa, kosong, berantakan. Nanti hanya ruang kosong, tempat bangku di mana, tempat meja makan di mana, mandi di tidur di mana, mana, nggak jelas. Maka kita tata itu. Mandi, ada ruang mandi, tempat baju kotor, ruang makan dan sebagainya, ditata. Makanya ada bacaan itu. Alkitab kita bukan tanpa batas. Kita bisa membaca karena tebal, tetapi dia terbatas. Makanya kita tata, kita buat kurikulum bacaan dengan dasar kalender gerejawi. Lahannya terbatas. Kita jangan membuat di luar lahan itu. Ya, jadi dengan apa? Kalender gerejawi, hari-hari raya. Makanya begitu kita masuk pada kalender gerejawi, kita sudah terbantu kapan kita membaca apa. Kita merayakan Kristus pada peristiwa apa? Terutama pada Prapaskah 1. Bedanya dengan Prapaskah 2 apa? Natal dengan Epifania bedanya apa? Ya, Natal 1 dengan Natal 2 dan Natal 3 bedanya apa? Jadi kita tinggal ikuti itu. Seperti orang masuk ke ruangan, saya tahu taruh sepatu di mana, taruh piring di mana. Ya, jadi kira-kira begitu Pak. Dia membuat kita tidak perlu lagi berpikir artinya Rabu Abu itu apa, artinya Kamis Putih apa. Ikuti saja bacaannya, dia menolong kita. Sekarang kita tinggal akses ya, tinggal klik dari internet. Jadi mestinya kan kalau orang mengikuti bacaan, orang tertolong untuk menghayati peristiwa-peristiwa Kristus itu. Ya, tertolong untuk merayakan peristiwa Kristus tepat pada waktunya. Jadi Allah ini memang memiliki semua waktu, segenap waktu, tetapi Allah bekerja tetap secara teratur di dalam waktunya. Allah tidak menciptakan matahari pada hari pertama. Allah tidak memisahkan air dan daratan pada hari ke-7 misalnya. Ada penataannya.
Allah menata, bahkan kitab Kejadian banyak bercerita Allah menata ya. Dia menempatkan bulan. Tidak disebut kapan menciptakan bulan ya, tapi menempatkan bulan. Menempatkan Benda-benda alat di penerang. langit, benda penerang itu Allah bukan hanya yang mencipta tapi juga menata, menempatkan itu. Oh ya, itu berarti apa namanya, bacaan itu penting ya, karena sekali lagi lahannya ada. Kalau tidak diatur dengan bacaan tadi kan kalau Iya. maka kita nggak jelas ini. Oke. Tapi seberapa sih Pak, seberapa penting ya manfaat mengikuti siklus kalender gerejawi itu, dan termasuk tentu saja bacaannya itu dalam pembangunan gereja? Penting untuk kerapihan Pak, karena spiritualitas pembangunan gereja itu mengarah pada penataan kan. Kita beragama, orang beribadah itu adalah orang yang teratur pada ritus. Ritus itu artinya repetisi, ada putaran yang tetap. Kita tidak merayakan hari kemerdekaan setiap saat, walaupun kita merdeka setiap saat misalnya. Kapanpun kita merdeka, tapi kita merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus. Tidak seenaknya. Nanti Bikin upacara 17 Agustus pada tanggal 20 Desember gitu, misalnya. Ya tidak Pak. Tahun depan kita ganti lagi nggak? Selalu pada 17. Loh emang nggak tiap hari merdeka, tetapi kita merayakan kemerdekaan pada hari yang tertentu. Jadi kira-kira begitu. Apakah Allah nggak bekerja? Allah bekerja setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap tempat. Tetapi Allah bekerja di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu. Orang Israel menghayati itu Pak. Ya, jadi seluruh tanah Palestina adalah milik Allah. Tapi hanya di Gunung Horeb Allah menampakkan diri. Hanya di Yabok, Sungai Yabok Allah ada di situ. Hanya di Betel Allah menampakkan diri. Jadi enggak semua tempat dia menampakkan diri juga. Jadi menariknya di situ Pak. Dalam cerita-cerita itu. ya, tapi kalau sarana hanya untuk sarana misalnya yang saya sebut hanya nih untuk supaya kita disiplin spiritual, bukankah ada cara lain selain ini, selain mengikuti ini? Saya bisa disiplin secara spiritual tanpa mengikuti sistem kalender gerejawi dan leksionarinya. Pribadi Pak, tapi komunal, ya ini komunal penting. Gerejawi, keteraturan, membuat pola itu dalam dukungan teologis Pak. Itu sebuah teologi ya. Pola itu semua kitab juga ada polanya. Kitab-kitab dalam kitab suci berpola ya. Karya Allah itu berpola sehingga manusia menangkap pola itu. Begitu. Misalnya kalau saya balik nih, kalau ada yang lain begini, kalau kami tidak mengikuti itu, lalu emang apa dampaknya bagi gereja? Ya memang tidak terpola aja Pak. Kalau tidak mengikuti ya memang tidak terpola. Ada kan Paulus gitu ya, keteraturan itu penting ya. Kalau nggak teratur ya ibadah harus teratur ya. Semuanya harus teratur. Keteraturan itu penting Pak. Jadi kita mengikuti sistem kalender gerejawi itu ya, dan tentu bacaan-bacaan adalah sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa Dia yang kita rayakan dan kita percaya itu berkarya di dalam pola. Iya. Di dalam keteraturan Dan rutinitas ya. Kita hidup dan sehat bertumbuh itu karena rutinitas Pak. Seandainya manusia tidak rutin, tidurnya nggak seenaknya, kapan dia ngantuk dia tidur, makan kapan dia makan, lapar dia makan, baru makan, hidup nggak teratur, nggak ada polanya, susah dibilang umurnya panjang Pak. Jadi kalau umur panjang, sehat itu karena terpola Pak. Jadi penataan ini bukan hanya mengingatkan kita kepada Dia yang kita rayakan, yang kita percaya, yang bekerja dalam penataan, bahkan itu mengingatkan kita sebenarnya pada diri dan hidup kita sendiri. Iya, tubuh manusia itu sudah memberikan sinyal ya, bahwa manusia itu kalau mau hidup, mau sehat, mau bertumbuh, dia harus mengikuti pola yang sudah diberikan kan. Tubuh terpola ini, begitu alam ciptakan, Allah sudah memolakan. Demikian juga gereja, pertumbuhan gereja karena
ada sistemnya, ada polanya, ada rutinitasnya yang tidak sembarangan. Kapan waktunya, kapan tempatnya. Gerakan liturgi yang sebutlah bukan mengkampanyekan, mengedukasi ya, mengedukasi gereja-gereja mengenai pentingnya sistem kalender gereja dan sistem bacaan atau leksionari itu kan sudah cukup lama ya Pak? Gerakan liturgi sudah cukup lama Pak. Iya. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya, saya nggak tahu dalam pengamatan Pak Rashid berapa banyak sih gereja-gereja kita di Indonesia. Sebelah gereja-gereja apa yang disebut sebagai gereja-gereja arus utama saja misalnya, yang mengambil hikmat atau belajar menerapkan sistem kalender gereja dan sistem bacaan ini Pak. Kalau mengambil analogi yang tadi saya sebutkan, gereja-gereja kita lebih banyak ada di lahan Pak, bukan di bangunan. Oke. Jadi kita semua punya lahan kalender gerejawi. Semuanya, ya Natal, Paskah, punya Prapaskah, Pranatal, Advent dan sebagainya itu kita punya. Tetapi yang mengikuti bacaan itu memang sekarang masih dikit sekali Pak. Masih sangat sedikit. Sedikit sekali lah. Pokoknya saya bisa sebut tetapi tidak enak Pak, jadi jumlahnya sangat sedikit Pak. Tapi kalau lahan kita semuanya, makanya lebih banyak berantakannya Pak. Karena kita seperti meletakkan tas di mana saja, meletakkan meja makan di mana saja, meletakkan kamar mandi di mana saja. Tapi kalau dibilang lahannya cukup banyak, saya bisa mengamati ya Pak, terutama yang terjadi kalau untuk siklus pasca itu relatif nggak ada ya, walaupun tidak semua seragam, ada masih yang tidak juga secara keseluruhan memanfaatkan, tapi masih oke lah. Tapi kalau di siklus Natal misalnya itu banyak orang, banyak gereja-gereja udah mulai merayakan. Sebentar lagi nih kita udah bernatal ini, merayakan Natal di minggu-minggu Advent. Berarti lahannya pun kacau kalau begitu. Iya, lahannya kacau. Makanya orang merayakan Natal yang bukan 25 itu keberatan saya bukan karena bukan waktunya yang sebelum 25, tapi karena waktu yang tidak tetap. Jadi tahun ini bisa 18, tahun depan bisa 20, tahun depan lagi bisa tanggal 5. Tidak punya waktu yang tetap. Padahal Allah bekerja pada waktu yang tetap, yang tepat ya. Jadi nggak sembarangan kan lahir Yesus. Jadi kalau bukan 25 apa? Saya tidak keberatan, ada gereja yang keberatan merayakan Natal 25. Oke lah, tapi tanggal berapa? Ya nggak ada yang tetap Pak. Itu masalahnya. Dan Paskah juga narasinya nggak jelas. Mungkin kebangkitan Yesusnya jelas, tetapi yang lain-lain Prapaskah banyak yang tidak jelas. Jadi mungkin kalau bangunan itu pintunya tetap di depan Pak, tapi di dalam semua barang berantakan. Jadi kira-kira ini. Kalau menurut analisa Pak Rashid, mengapa ya? Mengapa? Ini kan sebenarnya bagus menata, membuat keteraturan dan membuat juga sebenarnya tadi kita nggak usah bertanya apa itu peristiwa, tetapi bacaan menolong kita untuk memahami apa peristiwa kan. Kalau kita mengikuti. Nah menurut Pak Rashid ini kan sangat menolong. Mengapa masih banyak gereja-gereja yang tidak tertarik untuk menggunakan leksionari ini Pak? Saya tidak tahu, lebih baik saya bilang tidak tahu Pak. Tapi pemberitahuan ada. Jadi melalui pembinaan, melalui artikel-artikel, bacaan itu tentang itu banyak Pak. Tetapi memang karena kita terlahir dari situasi belum ada leksionari. Gereja-gereja kita lahir kan ketika semua pendeta bisa membaca apa saja di hari apa saja. Ya, jadi bahan khotbah. Selera pendetanya membaca yang mana ya? Iya, itu kan sejak lahir menjadi Kristen, gereja kita sudah melakukan hal itu. Sehingga ketika ditata, ketika ada keteraturan, menjadi tawaran itu masih memerlukan upaya yang lebih jauh Pak. Supaya dapat gambarannya kasar aja Pak, saya mau tanya Pak Rashid ini, berapa banyak sinode yang misalnya meminta Bapak memberi ceramah tentang baik kalender gereja maupun sistem bacaan? Banyakkah? Mungkin 10 sinode ada lebih Pak di Indonesia. Ya, artinya belasan. 10 sinode lebih, belasan sinode itu sebenarnya walaupun belum menerapkan, tapi sebenarnya sudah mulai ada arah untuk. Iya.
belasan sinode itu kalau kebetulan saya tanya apakah sudah memakai sistem bacaan itu, jawabannya selalu sudah, Pak, walaupun belum juga. Jadi subjektif betul menjawab sudah, tapi objektif terlihat tidak. Ya, sangat penting ya. Tapi ya, kita berharap apa namanya, baik lahan maupun bangunan tadi ini betul-betul diperhatikan, karena sekali lagi kita kan diajar untuk bekerja, berkarya dalam keteraturan. Baik Pak Rasid, ini percakapan sangat menarik. Sebelum kita akhiri Pak, bisakah Pak Rasid memberi semat pesan pastoral kepada umat yang bersama dengan kita saat ini mengenai ya baik pentingnya atau hal-hal lain lah yang berkaitan dengan percakapan kita tentang sistem kalender gereja dan sekaligus sebenarnya dengan sistem bacaan. Silakan Pak Rasid. Ya demikian saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, sebagaimana tubuh manusia itu menjadi sehat, bertumbuh karena rutinitas, karena putaran, karena repetisi, karena keteraturan, demikian juga gereja kita akan menjadi sehat, umat kita menjadi sehat, baik rohaninya maupun spiritualitasnya, dan bertumbuh di dalam keberakaran karena Kristus melalui keteraturan, karena disiplin, karena rutinitas. Jadi jangan kita maka kita mencintai rutinitas. Keteraturan adalah panggilan hidup beriman saat ini. Terima kasih Pak Rasid atas penjelasan-penjelasan yang diberikan. Makasih, Pak. Saya percaya apa yang tadi Pak Rasid sampaikan dalam perbincangan kali ini menolong kita untuk memahami dengan baik betapa pentingnya sistem kalender gereja dan bacaan itu kita belajar pelan-pelan untuk menerapkan dalam kehidupan gereja. Terima kasih telah bersama dengan kami sampai di ujung acara ini, dan bila ada saran atau komentar silakan sampaikan kepada kami melalui WA nomor 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih dan kita berjumpa kembali dalam acara yang sama pada hari Jumat depan. Tuhan menolong kita bersama.